dapetin sesuatu dengan mudah itu biasanya akan mudah lepas juga ya? Biasanya gitu, karena Mhm. mudah didapat, isi go kan Oh iya katanya ya. bener, kita masih tetap bisa bersyukur. Masih bersyukur Iya, karena iya. nggak dan kabarnya Liza masih bergerak-gerak hingga esok hari. Kita lagi dibikinnya Batem ya. Gleng 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 gleng. Dan kita langsung saja menuju ke market review Detikers. Sudah ada Mbak Sheryl Tanuwijaya di sini, Head of Research dari Investasiku. Halo Detikers, selamat Yes, sore. Selamat Sore. How are you today, Mbak Sher? Wah, lagi hektik banget nih. Masa sih? Iya, Ini iya, ya iya. persiapan menuju ke Magelang ya besok ya. Oh iya ya, Oh, betul, bener betul ya. juga. Sayangnya aku nggak diajak. Kirain ikut karena udah mirip-mirip bajunya. Kan bajunya ini ijo-ijo gitu. Emang bukannya katanya krem kemarin? Ijo. Warna khaki. Oh iya, ijo krem. Oh. Karena kan ini tentara, khas tentara. Mereka pakai baju army katanya. Wow, baiklah. Nanti mungkin goodie bag-nya aja nyampe. Iya ya, atau jaketnya. Goodie bag itu seragam-seragamnya juga. Mbak Sheryl hari ini di hari Kamis ya, yang sepertinya harusnya sih manis-manis aja, tapi ternyata ada tirai apa ini di balik di belakang kita, karena kayaknya bukan tirai bambu ya, atau mungkin ada kabar dari Suling negara bambu. sulingnya bambu. Karena kalau ada kabar dari negara tirai bambu, ada apa yang mempengaruhi? Iya, atau mungkin betul. Dari mana Wah. nih ya, bisa begini. Sepanjang hari ternyata kita merah ya. Mm-mm. What's happening, Mbak Karena Sheryl? hijaunya udah kehabisin sama Mbak Sheryl kali. Diserap ya. Iya, terserap dengan baik. How was it, Mbak Sheryl? Oke. Nah, sebenarnya di hari ini banyak stimulus positif ya dari pemerintah baru kita, mulai dari perpanjangan insentif properti, DP-nya sekarang jadi 0% ya, sampai akhir tahun 2025 loh. Lalu juga kendaraan bermotor bahkan ya. Jadi semakin banyak nih sentimen positif yang untuk mengenjot konsumsi masyarakat seperti itu. Apalagi katanya Pak Prabowo minggu depan ini juga akan mengumumkan keputusan kalau penghapusan dari hutangnya para petani ya. Ya, petani, UMKM, nelayan. Nah, betul sekali. Nah, ini kita harapkan bisa memacu kredit perbankan khususnya yang UMKM kayak gitu. Dan semoga, tapi kita harapkan resikonya semoga kredit-kredit macet nggak justru malah jadi naik. Itu resikonya. Oh, iya dong. Gitu. Kenapa itu bisa jadi resiko, Mbak? Iya, Kredit macet. karena kalau misalnya ternyata kondisi ekonominya memang masih belum kuat, tapi lalu bisa mengambil hutang, bisa jadi dengan kondisi ekonomi yang belum kuat tersebut, kondisi finansial pribadinya belum kuat, habitnya mungkin masih belum terbiasa, belum teredukasi dengan baik, nanti kreditnya justru bukan yang berkembang malah jadi konsumsi gitu, atau jadi kurang bijak menggunakan kredit dan akhirnya macet. Itu resikonya. Betul, Tapi karena kita harapkan tidak terjadi. karena terlalu tergiur dengan pajaknya ya yang 0% itu gitu. Iya. Iya. Karena bisa dengan kalau diberi sesuatu dengan mudah biasa kan kurang Disia-siakan. digunakan dengan baik Oh ya. gitu ya Mbak ya. Kalau kita gampang dapetin sesuatu dengan mudah itu biasanya akan mudah lepas juga ya. Biasanya gitu, karena mudah didapat, isi go kan katanya Oh iya benar. ya. Ini jadi Easy melebar go. gak sih? Easy go.
is how you live. Walaupun sekarang yang ngetrennya lagi apa tuh. Oh iya, just meet me at the. Kalau hari ini Yes. dengan sentimen yang seperti itu, kenapa malah merah, Mbak Sheryl? Apa yang membuat investor pada jual hari ini? Nah, sebenarnya insentif tersebut bagus nih untuk sektor properti yang memang lagi trending, yang beberapa bulan ini memang lagi naik sektor properti. Lalu juga sebenarnya bagus nih untuk sektor industrial ya, yang produsen-produsen otomotif beserta spare part-nya gitu. Kalau kita lihat di saat ini sektor industri akhirnya berhasil rebound meskipun hanya tipis 0,08%. Tadi sebelumnya kan melemahnya agak lumayan, sempat koreksi ya di sesi 1 merah nih industrial. Lalu kalau kita lihat saham-saham terkait kayak Astra, lalu saham-saham properti ini sempat menguat sih. Tapi kalau Astra kita lihat di penutupan ini tetap ya masih merah, tapi rebound dari level terendahnya. Jadi memang baru rencana ya, masih tahap awal dan ternyata belum bisa menyelamatkan IHSG dari sentimen negatif bursa global. Kayak gitu sih. Memangnya bursa global regional di sore hari ini Asia juga koreksinya dalam-dalam. Kayak di Hang Seng ini sampai lebih dari 1%, seperti itu ya. Kita koreksinya udah closing ya by the way ya. Udah. Boleh dong Mbak Sheryl, Closing. karena RTI saya lagi nggak kelihatan nih. Oke. Nah, kalau kita masih bersyukur koreksinya masih 0,9%. Wih, Which gokil. is ini 0,9 kita masih tetap bisa bersyukur. masih bersyukur Iya, karena iya. Mendekati 1% nggak sebesar bursa kayak Hong Kong tadi sampai 1% 1% lebih lebih ya. ya. Lalu kalau kita lihat sektor-sektor saham-saham lain kayak Shanghai di siang hari ini posisinya berada melemah 0,68% ya. Memang nggak separah kita. Tapi memang mayoritas ini masih melemah regional Asia di siang hari ini. Lalu Eropa masih baru pembukaan. Kita cermati saham-sahamnya ini bervariasi ya kalau di Eropa nih. Jadi masih belum kuat memang sentimen bullishnya. Memang lagi ada transisi setelah beberapa pekan terakhir. Bahkan kalau di Amerika 6 pekan berturut-turut dia cetak rekor. Ya memang ada dinamika pasar lah ya, nggak terus-menerus lalu dalam posisi puncak. Pasti ada koreksinya juga kayak sekarang. Apalagi nanti malam nih ramai dengan rilis data ekonomi Amerika. Betul. Kayak gitu. Apa yang kira-kira akan yang mungkin ditunggu-tunggu para investor juga dari laporan atau yang akan Data-data yang disampaikan rilis ya. nanti malam. Oke. Nah, kalau nanti malam ada data klaim pengangguran mingguan dari Amerika, kita tahu salah satu yang menjadi concern-nya The Fed ya. Kalau kemarin beberapa bulan terakhir fokusnya tuh di inflasi yang bandel ya. Sekarang inflasinya sudah lebih terkendali tapi tenaga kerjanya kondisinya masih melemah. Bahkan kalau per periode September klaim tingkat pengangguran Amerika tuh level tertinggi sejak tahun 2021 akhir kayak gitu. Jadi benar-benar perkembangan data mingguannya tuh juga dicermati sama pelaku pasar. Lalu nanti malam ini juga ada data S&P Manufacturing Index ya di Amerika, baik secara manufaktur maupun jasa gitu. Dan ada juga data penjualan rumah baru Amerika periode September kayak gitu. Kemarin kan penjualan rumah lama, ini rumah baru. Oke. Mbak mau nanya dong, kalau dari sektoral hari ini yang paling dalam turunnya sektor apa? Oke, yang paling membuat IHSG melemah ya, sektor kesehatan. Oh, kenapa? Melemah 1,36%. Memang kalau kita cermati sektor kesehatan nih lagi berbalik arah ya, downtrend. Setelah di bulan Juli, Agustus sampai Oktober awal menguat
sekarang sudah mulai tidak sehat. Padahal dia sektor kesehatan ya. Iya, sudah berbalik arah malah jadi downtrend nih sektor Ah. kesehatan. Tapi untuk jangka pendek ya. Walaupun sebenarnya kemarin sempat dikabarin bahwa ada investasi masuk ke IKN untuk pembangunan Rumah sakit. rumah sakit ya gitu. Tapi ini malah menurun. Atau udah jadi kali rumah sakitnya? Masalahnya mungkin udah jadi tapi belum banyak yang isi. Iya mungkin. Bisa ketahuan gak sih di emiten apa yang paling besar turunnya dari sektor kesehatan itu untuk hari ini? Bisa sih, bisa. Bisa kita Cuman cari. perlu loading. Bisa. Karena penasaran turunnya cukup besar gitu ya. Porsi sektoral secara sektoral yang mendukung pelemahan ISG hari ini disumbang Oke. sama kesehatan yang sebesar itu gitu. Nah, kalau kita lihat data-datanya itu ya, sektor kesehatan ini tertekan sama pelemahan saham-saham seperti rumah sakit ya. Ada kayak Mitra Keluarga ini melemah sampai hampir 2% dalam sehari. Siloam agak stagnan. Lalu ada pelemahan juga dari saham Hermina atau kode sahamnya tuh HIL kayak gitu. Ini punya bobot yang besar. Lalu juga ada produsen obat dan suplemen itu Kalbe Farma ini melemahnya 1,8%. Ini yang menjadi penekan dari sektor kesehatan kayak gitu. Lalu yang kedua runner up-nya nih top loser itu dari sektor properti yang justru malah lagi banyak dapat stimulus ya kayak gitu. Iya. Tapi kalau properti kita lihat masih bagus ya untuk jangka pendek maupun menengah. Jadi koreksi yang terjadi lebih ke profit taking aja sih, karena dia lagi berada di level tertingginya. Jadi pas lagi tinggi-tingginya dilakukan penjualan untuk merealisasikan profit sama trader ya. Kalau kesehatan gimana Mbak? Untuk jangka menengah dan pendek? Kalau kesehatan kan memang tadinya kan trennya sangat bullish, strong bullish selama 3 bulan terakhir ya. Ini juga udah kelihatan jenuh beli kayak gitu. Tapi kalau untuk jangka pendek masih ada peluang rebound kayak gitu sektor kesehatan. Apalagi Pak Prabowo di program prioritasnya juga ada rencana mau pembangunan MCU gratis. Oh bukan. Apa? MCU gratis. Kirain tadi MCU gratis, medical check up. Ya, ada MCU gratis ya. Terus ada pembangunan rumah sakit juga ya. Banyak yang programnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi harusnya sih permintaan atas layanan kesehatan dan rumah sakit itu juga akan membaik kayak gitu. Masih menarik ya untuk jangka pendek ya. Masih menarik. Betul. Alright. Sependek-pendeknya jangka pendek tuh sependek apa? Oh iya, yang dikategorikan jangka pendek tuh biasanya kurang dari 3 bulan. Oke. Dari periode harian sampai 3 bulan. Itu biasanya jangka pendek. Jadi kalau lo punya uang mau beli saham kesehatan, jangka pendek tungguin sampai 3 bulan bisa jadi ada kemungkinan keuntungan gitu ya. Betul, masih ada potensi trending atau rebound dalam waktu 3 bulan, jangka pendek tersebut. Oke, baik. Betul. Untuk besok gimana Mbak? Besok ini adalah hari terakhir untuk pekan ini ya, hari Jumat, dan menuju ke apa? Menuju last ke week of Last the week, ya. month. Betul. Minggu terakhir di bulan Oktober juga. Iya. Nah, kalau untuk besok kita cermati di malam harinya di hari Jumat tuh ada data konsumen sentimen ya di Amerika. Datanya nggak terlalu signifikan sih. Justru kalau besok yang lebih signifikan ya lebih ke rilis kinerja emiten dalam negeri aja ya, dan luar negeri. Kalau luar negeri kelihatannya yang besar-besar sudah lewat dan kalau dari data mayoritas anggota indeks S&P 500 yang sudah rilis kinerja tuh bagus, hasilnya melampaui ekspektasi. Cuman yang di dalam negeri nih baru hari kedua, jadi yang masih dicermati sama pasar. Sambil juga mencermati nih ada gebrakan apa lagi dalam 100 hari pertama. Iya. Resisten supportnya kira-kira di level berapa?
Oke, siapa tahu juga besok ada stimulus berikutnya dari China. pemerintahan Oh, baru. dari pemerintahan baru. Kayaknya enggak deh Mbak, mereka lagi Yang sibuk lokal-lokal militer di sana, udah pada berangkat pakai pesawat Hmm, Hercules. Tapi mungkin juga kan pasti banyak yang meliput dan melihat nih Heeh. gerak-gerik atau mungkin juga ada pernyataan yang diberikan sama Menteri baru. Jadi kayak oh Bisa ini jadi, menandakan bisa. ini nih gitu. betul. Nah, kalau untuk besok ya kecenderungannya lebih ke koreksi juga ya. Udah Oke. menjelang akhir pekan juga, Jadi belanjanya sentimennya besok aja nih. relatif minim Boleh. ya. Besok resistennya kita lihat IHSG ada di level 7.750 Alright. dan level supportnya berpotensi melemah sampai ke 7.650 seperti itu. Nggak apa-apa lah turun dikit. Kan justru kalau kata Mbak Sheryl selalu ada peluang di tengah Iya. penyempitan pergerakan gitu ya. Jadi mungkin juga menjelang ini kalau yang karyawan-karyawan menjelang gajian masih ada sisa nih dari bulan ini. Nah, mumpung lagi low kita pilih untuk Iya, harga diskon dibelanjakan bisa ya. kan dari Harga sisa-sisa diskon. dari sisa-sisa perjuangan bulan ini ya. Ya. Bisa perjuangan. Tapi barangkali kalau sisanya nggak receh kan lumayan ya kan. Bisa. Oke deh Mbak Sheryl, terima kasih Betul. banyak untuk market review hari ini. Besok kita Yes. ketemu lagi sama Mbak Sheryl untuk menutup pekan ini. Terima kasih investasiku. Makasih Terima kasih, Detikers, Mbak makasih Sheryl. Mbak dan Mas. Saatnya.